Jangan coba-coba ganti nomor kalau tidak mau berujung ke penjara dan pengambilan aset-aset yang ada di rumah. Begitulah kurang lebih bunyi ancaman yang selalu disampaikan oleh debt collector pinjol ketika mereka khawatir banget atau takut banget nasabah yang macet bayar ini mematikan nomor, menghapus WhatsApp dan email. Sampai ada statement kemarin itu, kata dari bos Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Anda mau ganti nomor seperti apapun, pinjol tetap bisa melakukan pelacakan untuk menemukan nomor baru Anda. Ya, itu yang disampaikan oleh bos Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Saya tidak mau bahas bosnya, saya mau bahas soal spesifik tentang pergantian nomor telepon, WhatsApp, dan email. Ini banyak hal juga yang selalu dikhawatirkan teman-teman semuanya akan berujung penjara kalau kita mengganti nomor. Kita akan diambil aset-aset kita kalau misalnya kita menghapus WhatsApp, dan email juga seperti itu. Tiba-tiba hutang kita nanti membengkak sampai 1 miliar dan segala macam. Mereka sengaja membiarkan hutang kita menumpuk sampai sebanyak-banyaknya, baru mereka melakukan penagihan. Benarkah seperti itu? Nah, kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, tapi seperti biasa ya, sebagai dompling untuk semangat juga bagi saya ya. Teman-teman semuanya bisa support channel ini dengan cara di like, di share, dan di subscribe juga. Yang baru ketemu dengan channel ini, jangan buru-buru ke kolom komentar ya, jangan buru-buru ke kolom komentar. Alangkah baiknya disimain dulu sampai habis, biar saya selesaikan dulu menjelaskan sama teman-teman semuanya. Kalau ada yang tertinggal nanti, kalau ada yang kelupaan nanti, teman-teman bisa isi di dalam kolom komentar. Tapi kalau semuanya sudah terjawab, rasa saya mungkin topik lain dan tema lain teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Karena saya selalu kebiasaan yang saya lihat itu, teman-teman semuanya lihat thumbnail, lihat judul, lari kolom komentar tanpa perlu penjelasan detailnya seperti apa. Silahkan dulu. Tentang dipenjara atau diproses ke jalur hukum gara-gara mengganti nomor telepon, WhatsApp, dan email. Oke. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kenapa hal ini selalu dibesar-besarkan? Kenapa debt collector selalu menyampaikan dengan hal itu? Kalau misalnya Anda mengganti nomor, akan berujung ke penjara. Kalau Anda mengganti WhatsApp, akan berujung ke pemrosesan ke jalur hukum. Begitu juga dengan email. Padahal teman-teman sudah paham, harusnya teman-teman sudah paham ya. Setiap hari saya bahas tentang hal itu, tidak ketinggalan saya selalu menyampaikan tentang sumber-sumber masalah. Sumber-sumber masalah yang saya sampaikan selalu dari telepon, WhatsApp, dan email. Saya tidak pernah keluar dari 3 ini karena saya tahu persis ini adalah penyumbang kepanikan terbesar. Sekarang teman-teman harus dibenturkan dengan satu statement ganti nomor berujung penjara. Padahal hal itu nggak ada, teman-teman. Kenapa debt collector begitu benci ketika Anda mengganti nomor? Saya berulang kali menyampaikan bahwasannya kekuatan dari pinjol adalah nomor telepon. Kekuatan dari pinjol adalah WhatsApp. Kekuatan dari pinjol adalah email. Ketika 3 hal ini Anda putus secara bersamaan, kekuatan mereka akan lumpuh. Kok bisa bang kekuatan mereka ada di sana? Karena gini, Deskol kerjanya ngapain? Melakukan penagihan. Kerja tambahannya apa? Kerja tambahannya melakukan penekanan. Melalui apa dia melakukan penekanan dan penagihan ini, Deskol ini? Ya melalui telepon dan WhatsApp. Ya, saya juga selalu menyampaikan tingkat keberhasilan dari debt collector adalah melakukan penekanan, menjadikan Anda ketakutan. Begitu Anda ketakutan, poin plusnya terletak di sana. Ya, karena si pinjol akan menjadi remote control untuk Anda dari jarak jauh. Makanya penting bagi mereka 3 hal ini. Telepon, WhatsApp, email. Mereka akan menyumbangkan ketakutan kepada diri Anda, akan mengirimkan ketakutan kepada diri Anda, sehingga tersimpan dalam pemikiran Anda. Ketika ketakutan itu tersimpan dalam pemikiran Anda akan nekat gali lubang tutup lubang. Ini yang diminta oleh pinjol. Sekarang Anda memutus komunikasinya, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi si deskolnya. Deskol tidak bisa lagi membuat laporan kepada perusahaan dia bahwasanya dia telah menghubungi, karena tidak ada bukti. Deskol tidak bisa lagi melihat potensi keberhasilan mereka karena tidak bisa lagi menghubungi Anda. Akhirnya lemah. Ya, mereka lemah gitu loh. Jadi ibarat orang hidup udah nggak ada tulangnya gitu. Tinggal dagingnya aja semuanya. Jadi nggak bisa berdiri kokoh lagi mereka. Makanya mereka sangat benci sekali kalau Anda memutus komunikasi.
Kalau telepon Anda ganti nomornya, bagaimana caranya desk call ini menelpon Anda dengan cara caci maki lagi, dengan cara mengancam-ngancam lagi? Kalau dia tidak bisa mencaci maki dan mengancam, otomatis Anda nggak takut. Kalau Anda nggak takut, ini pinjol rugi total. Karena kita sama tahu hukum pinjol ini lemah. Ya, kalau hanya penerapannya kepada SLIK, seperti yang disampaikan oleh OJK, hanya SLIK satu-satunya risiko, pinjol tidak puas dalam hal itu. Pinjol bagaimana caranya mendesak Anda kembali untuk gali lubang tutup lubang. Mendesak Anda kembali untuk mereka meminta Anda menjual aset-aset yang ada. Makanya nomor telepon ini penting untuk mengirimkan kepanikan kepada diri Anda. Begitu juga WhatsApp. Ketika WhatsApp Anda putus, bagaimana lagi dia mengirimkan data-data yang semula Anda kirim pas pengajuan? Bagaimana caranya desk call menyampaikan, ini surat tugas kami, ini surat jalan kami. Kita akan proses Anda dengan hukum yang berlaku. Habis itu dikirimin data-data KTP Anda. Kalau enggak, kami akan menghubungi Anda kepada kontak-kontak Anda. Dikirimin itu melalui WhatsApp. Dan sekarang WhatsApp sudah enggak ada. Bagaimana dia menjadikan data-data Anda ini sebagai sandraan? Ya, kan tujuannya data Anda itu diambil untuk sandraan. Anda mau enggak data Anda disebar? Kalau Anda tidak mau data Anda disebar, bayar hutangmu. Ya, otomatis kita kan melihat dulu tuh, oh iya ini benar data saya, ini KTP saya yang dikirim via WhatsApp. Nah, itulah gunanya. Habis itu telepon WhatsApp udah nggak ada gunakan, lumpuh merekanya. Merekanya lumpuh, debt collectornya berpotensi dipecat juga. Karena nggak ada kerjanya gitu. Apa kerja dia? Ini dikasih data, tapi orangnya nggak bisa ditelepon. Ya, otomatis yang bekerja FC lapangan. Ya, buat apa lagi ini desk call ini digaji oleh pinjol kalau kerja dia tidak ada? Makanya desk call ini sangat benci ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp. Habis itu email. Email juga poinnya penting juga untuk mengirimkan sinyal ketakutan tadi. Ya, karena kita sama-sama tahu kan kalau sudah dapat telepon, WhatsApp, email, ketakutan Anda seperti apa? Luar biasa banget. Bahkan Anda tidak bisa mendengarkan lagi solusi-solusi yang diberikan oleh orang lain. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda diancam hari ini bahwa ganti nomor telepon di penjara, WhatsApp di penjara, diproses hukum segala, ini nggak ada. Ya nggak ada. Ini sebenarnya ketakutan dari desk call aja. Ketika Anda mengganti nomor, dia nggak bisa bekerja. Dia nggak bisa mengirimkan ketakutan kepada Anda. Ketika dia tidak bisa mengirimkan ketakutan, potensi kehancuran pinjol besar. Ya, karena ketakutan Anda kesuksesan bagi pinjol. Akan terjadi gali lubang tutup lubang. Tapi keberanian Anda kehancuran bagi pinjol. Tidak ada orang yang mau gali lubang tutup lubang. Itu sebenarnya ya teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda pikirkan lagi soal mengganti nomor akan dipenjara dan diproses ke jalur hukum. Habis itu penarikan aset. Ya, kalau sempat ganti nomor tiba-tiba dia datang dan menarik aset kita. Itu nggak ada juga teman-teman. Ini KTA loh, kredit tanpa anggunan. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan aset-aset Anda yang ada. Kalaupun mereka mau, ini harus diperkarakan secara perdata dulu. Dan itu harus dinyatakan dengan keputusan ketetapan hukum yang jelas. Oke, jadi nggak semena-mena penarikan aset. Ya, habis itu mereka membiarkan hutang ini menumpuk dulu. Baru mereka melakukan penagihan. Ditunggu dulu hutang kita dari 10 juta menjadi 1 M dulu. Tiba-tiba dia langsung datang ke rumah, langsung menyita rumah kita dan segala. Ini juga nggak ada. Ini cuma hayalan bagi diri Anda gitu. Faktanya tidak seperti itu. Ya, bunga, denda, biaya layanan ini telah diatur. Bahkan OJK telah menjelaskan secara spesifik bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Kalau Anda hutang 1 juta, Anda galbainya atau telat bayar selama 1 tahun atau 2 tahun, sebanyak-banyaknya Anda cuma boleh ditagih 2 juta. Ya, 1 juta pokoknya, 1 juta bunga plus denda dan biaya layanan. Itu tertuang dalam aturan OJK. Jadi jangan teman-teman tambah-tambah sendiri hal-hal seperti itu. Ganti nomor di penjara, hapus WA proses hukum, dibiarkan hutang menumpuk, habis itu diambil aset, habis itu kita langsung aja dikurung penjara karena nominal hutang kita sudah banyak. Itu nggak ada. Semua itu drama, skenario yang diciptakan oleh debt collector, drama yang Anda simpan sendiri. Fakta galbay tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, galbay ini hanya berujung resikonya pada pemblacklistan. Kedepannya Anda tidak bisa lagi meminjam, itu baru benar. Ya, dan itu pun baru direalisasikan itu di 31 Juli kemarin. Ya, berarti sekarang itu baru berjalan 4 atau 5 hari saja. Ya, itu baru berjalan dan kita belum tahu nih mekanismenya seperti apa. Apakah benar si pinjol mengikuti mekanisme seperti itu atau tidak, kita belum tahu. Nanti sama-sama kita pantau.
Jadi jangan lagi teman-teman berpikir ganti nomor di penjara, hapus WA proses hukum, ganti email tarik aset, ini nggak ada. Habis itu tambahannya lagi teman-teman, ketika kita mengganti nomor data kita akan disebar, itu nggak ada juga, nggak ada kaitannya di sana. Ketika kita mengganti nomor kontak darurat kita akan dihubungi, nggak ada kaitannya ke sana. Ya, secara prosedur mungkin. Ya, karena aturan OJK seperti itu. Kontak darurat hanya diperuntukkan untuk menanyakan keberadaan si debentur. Kalau si debenturnya tidak bisa dihubungi secara aturan. Ya, tapi secara prakteknya tidak seperti itu. Si debentur bisa dihubungi, tidak bisa dihubungi. Ya, Anda angkat telepon, tidak angkat telepon, kontak darurat Anda menjadi sasaran kalau Anda mengalami telat bayar. Ya, karena tujuannya adalah menciptakan kepanikan yang sangat luar biasa. Ketika nanti Anda bertemu dengan kontak darurat Anda langsung menyampaikan, "Woi, kau kemarin ada yang nelpon loh atas namamu. Katanya kamu berhutang, itu kapan mau dibayar?" Secara tidak langsung kontak daruratmu memberikan sedikit penekanan. Ini yang dibutuhkan oleh debt collector. Jadi jangan kamu kira gara-gara mengganti nomor, WA, email, terus kontak daruratmu jadi sasaran. Enggak. Ya, walaupun secara prosedur, secara aturan yang tertuang dalam POJK itu, kontak darurat hanya diperuntukkan untuk menanyakan keberadaan si debentur, bukan untuk sarana untuk melakukan penagihan. Tapi konsep di lapangan, kontak darurat selalu dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penagihan. Ini yang harus teman-teman pahami. Jangan dikit-dikit teman-teman berpikir, wah ini gimana nih bang? Wah ini gimana nih bang? Kalau seperti itu konsepnya terus-menerus, teman-teman tidak akan bisa lepas dari jeratan yang seperti ini. Ya, itu yang saya tanamkan buat diri teman-teman semuanya. Jadi stoplah memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang kita mengganti nomor itu demi ketenangan kita loh teman-teman. Bukan demi kabur dari hutang, tidak. Tapi demi ketenangan kita. Karena kita lelah kan setiap hari kan. Mendapatkan telepon, caci maki dan segala macam, otomatis pemikiran kita jadi melalang buana, sehingga kita nggak fokus lagi nih untuk bekerja. WhatsApp seperti itu juga, ketika kita nadanya sudah mengancam, mengirimkan data-data pribadi kita, itu sangat mengganggu banget, sehingga teman-teman mau beraktivitas pun terkadang sudah pemikiran Anda sudah double gitu loh. Kalau pemikiran Anda sudah double, otomatis Anda kan tidak fokus. Begitu juga dengan email. Ya, jadi tujuan kita memutus komunikasi ini bukan kita untuk lari dari hutang, tidak, tapi lebih menyelamatkan pemikiran kita supaya kita tenang. Ketika kita tenang, kita akan mendapatkan ide-ide kreatif. Dan ide-ide kreatif inilah yang bisa jadi cuan, memicu semangat kita kembali. Itu tujuannya. Ya, kita kabur mau kayak mana cara kabur? Nggak bisa tuh orang kita ngirimkan data KTP kita kok. Di KTP kita itu ada alamat lengkap, lurah, semuanya lengkap di sana. Kayak mana kita kabur? Nggak ada celah untuk kita kabur teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, positive thinking aja buat kedepannya. Kenapa penting kita mengganti nomor, menghapus WhatsApp dengan email? Tujuan kita menyelamatkan pemikiran kita supaya tidak ketakutan setiap hari, supaya tidak kecemasan setiap hari. Nah, dengan kita tidak kecemasan lagi, otomatis kita akan memunculkan ide-ide kreatif. Ya kan, ide-ide cemerlang nih. Jadi kita bisa lagi berusaha, kita bisa lagi bekerja. Dengan kita berusaha dan bekerja, nanti kita kan pasti mendapatkan rezeki. Dan rezeki inilah yang kita sisihkan nanti untuk kita negosiasi pokok yang kita terima. Paham teman-teman semuanya? Saya berharap tidak ada di kolom komentar yang bertanya, "Bang, kemarin katanya suruh ganti nomor aja, sekarang malah ditakut-takuti dan segala macam." Kita kan sama-sama tahu teman-teman, penonton itu atau di Indonesia ini SDM rendah itu masih banyak. Ya, dia malas mendengar, malas memahami, tapi buru-buru memvonis sesuatu. Ya, dia tidak tahu apa yang sedang dibahas, apa yang sedang dibicarakan, tapi dia buru-buru ke kolom komentar. Saya berharap nanti tidak ada komentar-komentar seperti itu ya. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau ada kekurangannya boleh ditambah di kolom komentar. Kalau ada yang lupa boleh isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Penurunan 200 FC lapangan terjadi mulai hari ini Senin 4 Agustus 2025 sampai nanti 30 Agustus 2025. Itu yang selalu dibesar-besarkan, dikibar-kibarkan oleh para debt collector, yang mana mereka berusaha mengirimkan bahwasanya mereka telah mendapatkan surat tugas resmi dari pihak pinjol untuk menjemput tagihan langsung ke rumah dan melakukan pemaksaan pembayaran harus lunas di tempat. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat entah di mana nanti yang saya panjang.
Ini kurang lebih seperti contoh yang sudah diterima oleh para teman-teman kita yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal gitu loh. Ini teman-teman semuanya. Kenapa saya ambil lagi tema yang seperti ini? Karena saya tahu banget ini adalah sumber masalah bagi diri teman-teman semuanya. Karena debt collector, ingat, debt collector adalah manusia. Dia selalu memantau dan dia selalu melihat apa yang paling ditakutkan oleh orang-orang ketika tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar hutangnya. Orang-orang selalu ketakutan ketika ada kunjungan atau didatangi ke rumah. Karena kebanyakan dari kita yang namanya hutang piutang ini adalah privasi. Selagi ini masih bisa menjadi rahasia, ini akan dirahasiakan. Selagi ini masih bisa ditutup, ini akan ditutup-tutupi. Sehingga debt collector pinjol paham betul dan paham banget bahwasanya ini adalah sumber ketakutan bagi orang. Orang kalau bisa ketika berhutang tidak ada tagihan, tidak ada yang datang ke rumah, tidak ada segala macam ancaman dan segala macam. Sehingga debt collector berpatok pada satu sisi ini. Ya, dia selalu berulang-ulang kali, bahkan dia menyampaikan dia akan berkunjung ke rumah. Bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman, surat tugas yang mereka berikan pun juga nggak tanggung-tanggung juga. Semuanya telah ditandatangani dan semuanya sudah lengkap gitu loh. Bahwasanya mereka akan datang dan akan berkunjung ke rumah si debeturnya dan akan menjemput tagihan secara langsung. Ya, otomatis ini menjadi bahan ketakutan dong. Saya mendapatkan per hari ini dari teman-teman saya juga yang menyampaikan, "Bang, ini gimana nih Bang? Bahwasanya tadi saya mendapatkan ada kunjungan Bang. Jadi saya itu telatnya per hari ini itu di Kredit Pintar Bang. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka. Tapi katanya melalui surat tugas itu Bang, mereka benar-benar akan berkunjung. Ya gitu loh. Bisa teman-teman mengatakan dengan kata-kata benar-benar akan berkunjung ya. Bahwasanya mereka akan menjemput tagihan per hari ini. Gimana nih Bang? Apa yang harus saya lakukan? Saya takut banget nih Bang. Karena orang tua saya jantungnya lemah gitu loh. Orang tua saya ada riwayat darah rendah Bang. Orang tua saya ada riwayat darah tinggi dan segala macam. Banyak macam-macam asumsi yang keluar dari diri teman-teman semuanya. Tapi ingatlah teman-teman gitu loh. Debt collector melakukan hal seperti itu bukan tanpa alasan. Penurunan yang katanya ada ratusan debt collector yang akan diturunkan mulai hari ini sampai 30 Agustus nanti, itu cuman bahasa yang selalu mereka ulang-ulang ya, yang selalu mereka ulang-ulang melalui chat WhatsApp gitu loh. Atau melalui telepon atau melalui email. Kenapa kebiasaan ini selalu diulang? Ini kesalahan dari diri kita juga. Kita itu selalu memberi ruang kepada debt collector untuk melakukan hal yang sama. Kenapa ruang kita berikan? Kita selalu ketakutan teman-teman. Harusnya kita kan nggak perlu ketakutan ini. Apa yang perlu kita takutkan coba? Tuh kalau mereka mau datang juga nggak ada masalah. Ya kan? Mereka mau berkunjung juga nggak ada masalah. Yang penting kita tahu nih aturannya. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ya, apakah mereka boleh melakukan pengancaman di rumah? Ya enggak. Apakah mereka boleh melakukan penyitaan aset? Ya enggak. Apakah mereka boleh melakukan tindakan kekerasan? Ya tidak gitu loh. Dan apa juga yang perlu kita minta sebagai kita debetur? Kita perlu pertanyakan IDKAR, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini persyaratan yang wajib. Tapi apalah daya teman-teman semuanya. Karena ketakutan yang terlalu berlebihan sehingga kita lupa dalam konsep ini. Ya enggak? Padahal surat-surat yang dikirim oleh debt collector pertama tidak menjelaskan secara spesifik mereka ini perwakilan dari aplikasi mana. Mungkin bisa teman-teman cek lagi. Mereka tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Ya. Habis itu mereka tidak menyebutkan nominal hutang kita berapa. Habis itu mereka tidak menyebutkan kita telatnya berapa lama gitu loh. Habis itu mereka tidak akan menyebutkan ya nama kita di dalam surat itu gitu loh. Jadi kayak surat itu, satu surat ini sepertinya akan dikirim ke kebanyakan orang, bukan ke kita aja. Tapi karena kita membawa rasa bersalah yang sangat tinggi, kita nggak berpikir panjang dalam hal itu gitu loh. Harusnya teman-teman berpikir, wah ini apa-apaan nih surat kayak gini gitu loh. Kan nggak ada nama aplikasinya juga, tidak jelas mereka dari mana juga. Terus gue harus ketakutan, gue ketakutan karena apa? Ya kalau dibilangin karena orang tua tadi, ya kenapa gue nggak cari waktu aja untuk jujur dan terbuka? Biar hal ini bisa lebih plong juga. Hal-hal seperti ini teman-temanku, kenapa Anda begitu ketakutan, Anda begitu kecemasan? Ini hanya semata karena Anda tidak mampu jujur saja gitu loh. Tadi di awal saya sampaikan teman-teman, kenapa hal ini dilakukan berulang-ulang kali? Sehingga seakan-akan tidak ada lagi kata-kata untuk debt collector melakukan pengancaman. Karena ini adalah tingkat keberhasilan yang paling tinggi teman-teman. Jadi saya melihat itu, sesingkat pengetahuan saya, 7 tahun saya ada di YouTube, orang kalau sudah telat bayar pinjol, pertanyaannya cuma satu teman-teman. Apakah DC datang ke rumah atau galbay aman? Dua pertanyaan ini artinya sama.
Aman itu tidak ada DC datang ke rumah. Kalau enggak dia langsung tisu poin aja menanyakan apakah DC datang ke rumah. Berarti dua hal ini adalah ketakutan yang sama. Menandakan orang-orang tidak mampu jujur dan terbuka. Dan inilah kesempatan bagi debt collector. Kenapa dia selalu berulang-ulang kali ya melakukan hal yang sama dan berhasil. Hebatnya itu berhasil, teman-teman. Berhasil orang-orang terjadi gali lubang tutup lubang, berhasil orang-orang mencari talangan dana, berhasil orang-orang menjadi ketakutan. Nah, di saat Anda ketakutan, di saat inilah momentum yang paling tepat bagi si debt collector. Karena memang tugas debt collector itu, keberhasilan mereka bukan soal mengambil tagihan. Tapi keberhasilan mereka, kenapa dia berkomunikasi dengan Anda via telepon dengan cara yang kasar, via email dengan cara yang buas dan ganas, via WhatsApp juga seperti itu. Karena tujuan awal mereka adalah bagaimana dia memberikan ketakutan kepada diri Anda. Ya, itu adalah poin keberhasilan mereka. Begitu Anda ketakutan, dari jarak jauh, pinjol akan menjadi remote control. Dia akan mengontrol Anda dari jarak jauh, bagaimana caranya atau bagaimana bisanya nanti Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, makanya dia memberikan Anda tekanan dari jarak jauh. Kan biasa kita komplain tuh, "Bang, ini saya belum jatuh tempo sebenarnya, Bang. Satu hari lagi lah saya baru jatuh tempo. Tapi sekarang saya sudah diingatkan." Tapi dia mengingatkan lebih kepada pengancaman. Karena dia memberi kesempatan, teman-teman. Kan sering itu Anda dapat, pasti Anda dapat 1 hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo. Ada debt collector yang mengingatkan, tapi langsung ada nomor yang melakukan pengancaman. Inilah dia memberikan kesempatan. Kesempatannya adalah, mumpung Anda belum telat bayar, mumpung data Anda masih bisa dipergunakan, kalau seandainya besok dana Anda tidak ada, hari ini Anda boleh mencari aplikasi. Itu tujuannya. Anda didorong, secara tidak langsung Anda didorong untuk melakukan tindakan tadi gitu loh. Makanya debt collector selalu melakukan dengan hal yang sama. Ya, itu yang teman-teman poinnya gitu loh. Jadi kalau Anda bilangin ada penurunan 200 debt collector lapangan terjadi tanggal 4 sampai tanggal 30, nggak ada. Satu pun nggak ada hal-hal seperti itu gitu loh. Dia mau turun aja gitu loh. Ngapain dia patok-patokin tanggal dan segala macam gitu. Kan ini sesuai dengan perintahnya. Ya, dan habis itu apa yang harus kita lakukan buat ke depannya? Ya, di tengah situasi seperti ini, kita nggak tahan dengan ancaman, kita nggak tahan dengan tekanan-tekanan seperti ini. Ya, mungkin hal yang harus kita lakukan, mengenali di mana sumbernya. Ya, pertama sumber masalah, kita nggak bisa mendengar kata-kata itu. Kata-kata akan ada kunjungan, kata-kata akan penjemputan tagihan, kata-kata akan penarikan aset. Kita nggak bisa mendengar kata-kata ini. Dan kita cari tahu kata-kata ini dilontarkan dari mana. Oh, dari telepon, mungkin kartunya. Oh, dari WhatsApp, mungkin WhatsAppnya. Kita hapus, WhatsAppnya kita hapus, emailnya kita hapus. Baru muncul pertanyaan teman-teman semuanya. Apakah ini salah, Bang? Tidak ada salah. Demi menyelamatkan diri Anda, nggak ada yang salah, teman-teman. Justru salahnya adalah ketika Anda membiarkan semua ini terjadi. Anda sudah tahu problemnya di mana. Anda sudah tahu masalahnya di mana, tapi Anda biarkan. Ya, ini baru salah total. Jadi nggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya ada di mana, sumber masalahnya seperti apa, kita lakukan tindakan. Tindakan kita bisa kita ganti nomor, bisa kita hapus WhatsApp, bisa kita ganti email atau hapus email gitu loh. Dan kita melangkah buat ke depannya. Kita maju buat ke depannya. Apakah kita akan berhenti membayar, Bang, atau selamanya kita tidak membayar? Itu kembali ke diri Anda. Ya, ada atau tidak duit Anda itu hanya bagi Anda gitu. Yang penting bagi saya adalah kalau Anda bayar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti. Tapi kalau Anda bayar hutang dengan cara Anda usahakan dan Anda cari, Anda perjuangkan, bagus gitu. Ya, itu hebat namanya gitu. Tapi kalau Anda bayar hutang dengan gali lubang tutup lubang, sama aja membunuh diri sendiri, teman-teman. Ya, itu yang mau saya tekankan buat teman-teman semuanya. Jadi soal FC, DC yang mau dikirimkan ke lapangan dari tanggal 4 sampai tanggal 30, itu nggak usah terlalu dipercaya. Surat yang mereka kirim nggak usah terlalu Anda hiraukan dan Anda pikirkan gitu loh. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah, selesai sampai di sana. Tetap fokus melangkah ke depan, fokus maju ke depan, bagaimana kita caranya berdamai dengan keadaan hari ini. Kita masih bisa mendapatkan duit kita, kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini jauh lebih penting daripada kita memikirkan sesuatu ya yang jelas-jelas tidak akan ada ujungnya kalau kita tidak menghentikannya. Oke, teman-teman, ini Desko loh.
Dia bekerja hanya jarak jauh. Penghubung mereka hanyalah melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. Kita sudah tahu 3 masalah ini. Sumbernya ada di sini. Tinggal dari Anda. Mau atau tidak untuk menggantinya. Mau atau tidak untuk berhenti sampai di sini. Tinggal PR-nya ada dari diri Anda gitu. Kalau Anda tanyain terus sama saya, ini benar nggak Bang? Ini benar nggak Bang? Surat yang mereka kirim benar. Ya, kan benar-benar surat. Tapi suratnya itu cacat. Nggak ada nama aplikasi, nggak ada nominal, nggak ada segala macam gitu. Ya, terus Anda sering juga bertanya sama saya, Bang, kemungkinan DC datang ke rumah ada nggak? Kemungkinan itu selalu ada. Tapi kan bukan ini yang menjadi bahan ketakutan bagi kita. Iya nggak? Kalau Anda bisa bertanya tentang kemungkinan DC datang ke rumah, sekarang kenapa saya nggak boleh bertanya? Kemungkinan Anda untuk bekerja ada nggak? Kemungkinan Anda untuk mendapatkan uang ada nggak? Jangan hanya bertanya soal kemungkinan DC datang ke rumah. Tapi kemungkinan Anda akan bekerja setelah ini ada atau tidak? Jawab sendiri teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman. Jadi tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan. Jangan gara-gara chat yang seperti ini Anda nekat untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.